Saya memulai khotbah hari ini dengan mengucapkan Selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day untuk setiap ibu yang ada di gereja Unistad. Kasih sayang seorang ibu, perhatian seorang ibu, berkat di mana kita memiliki ibu di tengah-tengah kita adalah satu topik yang tidak perlu dibahas dan diingatkan lagi. Dan seringkali kita take for granted untuk kehadiran seorang ibu, pelayanan seorang ibu di tengah-tengah kita. Maka Hari Ibu mengingatkan kita untuk seperti Maria tadi, merenungkan, yaitu mengeluarkan, menilai, menimbang, mengingat-ingat, menghargai segala kebaikan yang para ibu, para istri telah lakukan kepada masing-masing kita. Maka sekali lagi, Happy Mother's Day to the mothers at Unistad. May God continue to bless you, give you health and strength, peace and happiness. Khotbah pada siang ini berdasarkan pada ayat di buku Wahyu pasal 15, yaitu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ayatnya terdapat di Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan mereka yang menang terhadap binatang, terhadap patungnya, terhadap tandanya, dan terhadap angka dan bilangan namanya, berdiri di tepi laut kaca, memiliki kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, abdi Allah, dan nyanyian anak domba, berkata, hebat dan ajaib pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar jalan-jalanmu, oh Raja dari orang-orang kudus. Saya akan fokuskan perhatian kita kepada ayat 2 dan bagian pertama dari ayat 3. Saya tidak akan membahas isi dari nyanyian mereka. Mungkin di waktu lain bisa kita bahas. Tapi saya akan membahas tentang nyanyian Musa di tepi laut kaca bercampur api. Apa makna teologisnya? Sekarang kita mulai dengan ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan mereka yang menang terhadap binatang itu, terhadap patungnya, terhadap tandanya, terhadap bilangan namanya, berdiri di tepi laut kaca memegang kecapi Allah. Sepintas ayat ini menggambarkan betapa bahagianya umat tebusan
ketika mereka akhirnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi ayat ini secara spesifik bicara tentang mereka yang menang terhadap binatang. Maka kita perlu lihat kemenangan macam apa yang mereka alami. Wahyu 15 ayat 2, kata-katanya mengajak kita untuk melihat kembali ke Wahyu 13 dan 14. Aku melihat mereka yang menang. Bukan winning, tetap victorious. Jadi kemenangan yang final, kemenangan yang sudah selesai. Ini adalah suatu kemenangan yang tidak mungkin. Karena yang dihadapi adalah binatang. Di Wahyu 13 ayat 4, dikatakan bahwa penduduk dunia menyembah binatang itu sambil berseru, siapakah yang seperti binatang ini? Siapakah yang sanggup berperang melawan dia? Sekarang ingat pelajaran sekolah sahabat tadi, membaca Alkitab, menafsirkan. Di Wahyu 13 dikatakan siapa yang sanggup berperang melawan dia? Untuk memerangi dia saja tidak sanggup. Tetapi di Wahyu 15 ayat 2, Yohanes melihat mereka yang bukan saja memerangi binatang ini, mereka menang terhadap binatang ini. Wahyu 13 ayat 7. Dan diberi kepada binatang ini hak, kekuatan, kuasa untuk memerangi orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Jadi di Wahyu 13 ayat 7, orang kudus kalah, ditaklukkan oleh binatang itu. Bagaimana bisa di Wahyu 15 ayat 2 mereka menang terhadap binatang ini? Kemenangan yang tidak mungkin. Wahyu 13 ayat 15. Maka diberikanlah kuasa bahwa setiap orang yang tidak menyembah, setiap orang yang menolak untuk menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Bagaimana orang yang terbunuh mati karena menolak menyembah patung binatang ini, dikatakan mereka menang terhadap binatang itu, terhadap patungnya. Kemenangan yang tidak mungkin. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan binatang itu menyebabkan orang kecil maupun orang besar, orang kaya maupun orang miskin, orang merdeka atau budak, untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Dan tidak seorang pun bisa menjual atau membeli kecuali mereka yang menerima tanda atau nama dari binatang itu dan bilangan namanya. Tapi di Wahyu 15 ayat 2 dikatakan, orang-orang ini yang berdiri di tepi laut kaca bercampur api, mereka menang terhadap binatang, menang terhadap tandanya, menang terhadap bilangan namanya. Ini adalah kemenangan yang ajaib, yang bertolak belakang dengan gambaran di Wahyu 13. Sebagian orang, kalau belajar Alkitab yang dibaca Wahyu 13,
Seolah-olah tidak ada pasal lain di Alkitab kecuali Wahyu 13. Begitu ada persoalan di dunia sedikit, larinya ke Wahyu 13. Begitu ada coronavirus, larinya ke Wahyu 13. Kenapa tidak baca Wahyu 15 ayat 2? Wahyu 13 itu awal dan problem. Wahyu 15 ayat 2 itu akhir dan hasil dari problem itu. Apa hasilnya? Akan ada yang menang terhadap binatang, terhadap patungnya, terhadap tandanya, terhadap bilangan namanya. Ada umat-umat Tuhan yang begitu tekun belajar Alkitab sampai stres karena sudah ketakutan mau dikasih chips di tangan, di dahi, atau di mana. Baca Wahyu 15 ayat 2. Nyanyian kemenangan di Wahyu 15 mempunyai banyak latar belakang di Alkitab Perjanjian Lama. Karena waktu, pada saat ini saya hanya akan mengambil satu contoh. Mazmur 149. Ini adalah nyanyian puji-pujian kepada Tuhan ketika umatnya bisa keluar dari kesusahan besar. Pujilah Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan nyanyian baru. Dan kepujian baginya di tengah kumpulan orang-orang kudus. Biarlah Israel bersukacita di dalam penciptanya. Biarlah putra-putri Zion bersukacita di dalam raja mereka. Biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka menyanyikan lagu pujian baginya dengan rebana dan kecapi. Kenapa? Karena Tuhan telah berbuat baik kepada umatnya. Ia telah membuat indah orang-orang yang tadinya hancur dengan keselamatan yang diberikannya. Biarlah orang kudus bersukacita di dalam kemuliaan, dan biarlah mereka menyanyi dengan suara yang nyaring di tempat tidur mereka. Biarlah kiranya puji-pujian bagi Tuhan ditinggikan di dalam mulut mereka. Dengan pedang bermata dua di tangan. Untuk menjalankan pembalasan kepada bangsa-bangsa. Penghukuman kepada bangsa-bangsa. Mengikat raja-raja mereka dengan rantai. Bangsawan-bangsawan mereka dengan pasung dari besi. Untuk menjalankan penghukuman yang telah dituliskan. Mengangkat kemuliaan bagi para orang kudusnya. Pujilah Tuhan. Lihat di Wahyu 15 ayat 2 dikatakan bahwa orang tebusan berdiri di tepi laut kaca dengan kecapi Allah di tangan mereka. Di Mazmur 149 ayat 3, biarlah mereka memuji Tuhan dengan tarian, dengan lagu-lagu pujian, dengan rebana dan kecapi. Bahkan di ayat 6 dari Mazmur 149 dikatakan,
Biarlah para orang kudus bersukacita di dalam kemuliaan. Biarlah mereka menyanyi dengan suara nyaring di tempat tidur mereka. Ini menggambarkan orang berbaring-baring di bawah pohon, di pantai, suasana yang sangat santai dan aman dan damai. Gantinya konteks peperangan dan serangan dari bangsa-bangsa lain. Kembali ke Wahyu 15. Di ayat 3 dikatakan bahwa orang-orang ini menyanyikan nyanyian Musa, abdi Allah, hamba Tuhan. Kalimat ini membawa kita ke Keluaran pasal 15. Ketika orang Israel keluar dari Laut Merah, selamat dari kejaran tentara Mesir yang hebat, lolos dari maut. Dikatakan di ayat 1, maka Musa dan seluruh bangsa Israel menyanyikan nyanyian ini kepada Tuhan. Jadi ada nyanyian Musa di Keluaran 15. Ada nyanyian Musa di Wahyu 15. Kecuali satu. Di Keluaran 15 tidak dikatakan Musa hamba Tuhan, Musa abdi Allah. Maka tambahan kalimat di Wahyu 15 ayat 3. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, abdi Allah. Tambahan ini menunjuk kepada satu poin penting yang harus kita kejar. Apa maksud dibalik penambahan kalimat hamba Tuhan atau abdi Allah ini? Kita mundur ke Keluaran 14. Dikatakan ketika Fir'aun mengejar orang Israel dan dia semakin mendekat, di ayat 10, maka bangsa Israel mengangkat mata mereka dan lihat pasukan Mesir sedang bergerak ke arah mereka. Maka mereka sangat ketakutan. Dan umat Israel berseru-seru kepada Tuhan. Di ayat 10. Di ayat 11 dan 12. Maka mereka berkata kepada Musa, apa karena kurang kuburan di Mesir, engkau membawa kami untuk mati di padang belantara? Mengapa engkau memperlakukan kami demikian, membawa kami keluar dari Mesir? Tidakkah kami katakan kepadamu waktu di Mesir, jangan ganggu kami, bahasa Inggrisnya lebih enak, leave us alone. Biarkanlah kami menjadi budak kepada orang Mesir. Lebih baik kami jadi budak orang Mesir daripada kami mati di padang belantara. Kalau saya baca Keluaran 14 ayat 10 sampai 12, saya tidak bisa tahan untuk tersenyum. Bandingkan ayat 10 dengan ayat 11 dan 12. Ketika pasukan Firaun mengancam, dikatakan orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi kepada Musa, mereka ngomel-ngomel, marah-marah. Enak di Tuhan dia kebagian doa,
sementara Musa kebagian ngomel-ngomel dan marah-marahnya. Lalu mereka berkata kepada Musa, "Memangnya kurang kuburan di Mesir? Kenapa kamu harus bawa kami keluar dari Mesir?" Yang mana Musa berpikir, memangnya saya yang membawa kamu keluar dari Mesir? Waktu Tuhan panggil saya tolak-tolak, tapi Tuhan yang paksa saya. Sekarang saya yang kamu persalahkan. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel di tepi Laut Merah, di bawah ancaman serangan pasukan Mesir, adalah satu poin yang sangat penting. Kenapa? Latar belakang dari cerita ini, di Keluaran 7-12 adalah cerita tentang 10 malapetaka yang menimpa orang Mesir. Untuk berminggu-minggu lamanya, mereka melihat, menonton, dan menikmati berbagai malapetaka yang menimpa orang Mesir, sementara mereka dalam keadaan aman, nyaman, dan terlindung. Ketika melihat orang Mesir dihukum, menderita, mereka bisa berkata, "Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan." Giliran sekarang untuk pertama kali mereka yang terancam, baru terancam, belum terhukum, sudah marah-marah terhadap Musa. Adalah satu hal melihat orang lain menderita, sementara kita aman terlindung. Dan adalah hal lain ketika kita mengalami penderitaan dan nyawa kita terancam. Seringkali konsep kita tentang berjalan bersama Tuhan adalah konsep 10 malapetaka di Mesir. Yaitu orang jahat hidupnya susah, orang jahat dihukum Tuhan. Saya selalu terlindung dan aman, tidak terganggu apapun. Tapi cerita di Keluaran 14 dan 15, berjalan bersama Tuhan tidak menjamin bahwa hidup kita akan selalu aman, nyaman, terlindung dari segala kesusahan hidup. Dan apa reaksi kita? Apakah kita akan berkata, memangnya kurang kuburan di Mesir? Biar kami jadi budak saja daripada seperti sekarang. Ayat 13 menceritakan betapa sabarnya Musa. Gantinya dia menjawab, berdebat dengan orang Israel yang tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Karena mereka tidak tahu bahwa Musa dipaksa Tuhan untuk memimpin umat ini. Yang dia katakan adalah, jangan takut, tetap tenang, lihat keselamatan dari Tuhan. Apa yang akan dia lakukan bagimu hari ini? Tuhan akan berperang bagimu. Dan kamu tenang-tenang saja. Saya tidak tahu apakah Musa sudah punya penglihatan apa yang akan terjadi. Dia bisa setenang ini. Atau iman dia sangat kuat, bersandar, berakar, berlabuh di dalam Tuhan, sampai dia bisa yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Iman Musa, keteguhan imannya menyanggupkan dia untuk tidak terpancing berdebat dengan orang-orang yang tidak punya iman ini. Sesama umat Tuhan, tapi kualitas imannya beda.
Lalu, singkat cerita, mereka lolos dari kejaran tentara Mesir. Mereka keluar dari Laut Merah. Inilah ayat terakhir dari Keluaran 14. Sebelum nyanyian Musa di Keluaran 15 ayat 1. Demikianlah segenap Israel melihat pekerjaan hebat yang telah Tuhan lakukan di Mesir. Maka umat itu takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan hambanya Musa. Di sini kata abdi Allah, hamba Tuhan Musa muncul. Keluaran 14 ayat 31. Tadinya mereka umat Tuhan tapi tidak percaya Tuhan. Umat Tuhan tetapi menyerang Musa. Sekarang setelah melihat hal ajaib yang Tuhan lakukan, mereka takut akan Tuhan, percaya Tuhan, dan percaya umat hambanya Musa. Itulah sebabnya Wahyu 15 ayat 3 mengatakan, mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, abdi Allah. Ini untuk mengingatkan, sebagaimana di Wahyu 15 ayat 2, bahwa perjalanan umat Tuhan dalam berperang melawan binatang dan patungnya dan tandanya dan namanya dan angkanya adalah perjalanan yang sangat berat dan tidak mungkin. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi, menuntun, memelihara. Sebagaimana orang Israel melihat kejaran tentara Mesir. Selama ini hidup mereka aman, terlindung. Sekarang mereka yang sedang terancam. Mereka harus belajar tentang iman, percaya, bersandar kepada Tuhan. Maka sekarang kita bisa membandingkan kemenangan yang tidak mungkin di Wahyu 15. Aku melihat mereka yang menang melawan binatang dan patungnya dan tandanya dan bilangan namanya berdiri. Padahal di Wahyu 13 itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Kenapa bisa? Jawabnya ada di Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Musa berkata kepada umat itu, jangan takut, tetap tenang, lihat keselamatan yang berasal dari Tuhan yang akan Dia lakukan bagimu hari ini. Tuhan akan berperang bagi kamu. Lalu kita mundur ke ayat 2 dari Wahyu 15. Aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Situasi macam apa ini? Oh, kita bisa lihat di Wahyu pasal 4 ketika Yohanes diizinkan untuk melihat ke dalam sorga dalam penglihatan yang diterimanya. Dia melaporkan, segera aku di dalam roh dan lihat ada tahta di sorga. Dan ada yang duduk di atas tahta itu. Dan penjelasan lebih jauh tentang rincian apa yang dia lihat. Dari tahta itu memancar kilat
guntur, dan berbagai suara. 7 lampu menyala di hadapan tahta itu. Dan di hadapan tahta itu ada laut kaca jernih bagaikan kristal. Maka dengan mudah kita akan mengatakan, Wahyu 15 ayat 2, aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, menunjuk yang tadinya penglihatan Yohanes di Wahyu 4 menjadi pengalaman orang tebusan ketika mereka masuk sorga. Itu benar. Tetapi sekarang kita lihat latar belakang teologinya. Apa makna di balik laut kaca bercampur api? Kembali ke cerita orang Israel keluar dari Mesir di Keluaran 14. Maka orang Mesir mengejar mereka dengan segenap kuda dan kereta Fir'aun, pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Dan pasukan Mesir ini sudah sampai kepada orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut. Jadi mereka sudah dikejar dan sudah didapat. Dan didapatnya ketika mereka di pinggir laut. Maka kalau maju menyerang tentara Mesir tidak mungkin karena mereka kalah secara kualitas. Kalau lari ke laut, mati juga. Kesusahan di tepi laut. Bukan hanya kesusahan, hidup mati. Bukan hanya hidup mati, mati di laut. Maka demikianlah mereka mengangkat mata mereka dan melihat, mereka sangat ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, sudah kita bahas tadi. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya dengan sangat baik. Tuhan menyuruh mereka masuk ke laut, cari mati. Tapi laut terbelah. Dan malaikat Allah yang berjalan di depan barisan Israel pindah dan berjalan di belakang mereka. Lihat ayat ini baik-baik, bagian pertama. Pengulangan. Tiang awan bergerak dari depan mereka, berdiri di belakang mereka. Kalau kita baca Keluaran 14 ayat 19, maka sekarang malaikat Allah itu adalah tiang awan. Dan tiang awan, malaikat Allah yang tadinya di depan, sekarang jadi di belakang. Hasilnya, ayat 20. Maka tiang awan ini, malaikat Allah ini, ada di antara barisan Mesir dan barisan Israel. Demikianlah tiang awan ini menjadi awan kegelapan bagi yang satu, tetapi menjadi penerang bagi yang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa tiang ini fungsinya ganda. Kepada Mesir berfungsi kegelapan,
kepada Israel berfungsi sebagai terang. Dengan segala hormat, Alkitab bahasa Indonesia kehilangan dinamika ini. Keluaran 14 ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Untung kita sudah belajar sekolah sahabat tadi bahwa keterbatasan terjemahan tidak mengurangi berkat untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan. Tapi Keluaran 14 ayat 20 ini krusial, sangat penting. Karena di Alkitab bahasa Ibrani dan sebagian Alkitab bahasa Inggris, dinamikanya digambarkan di sana bahwa tiang yang sama berfungsi ganda. Kepada pasukan Mesir menjadi kegelapan, menjadi terang bagi pasukan Israel. Saudara bisa berdebat dengan saya. Alkitab bahasa Indonesia begitu, mana bukti yang lain? Ayat 24. Maka terjadilah ketika waktu jaga pagi. Jadi menjelang jaga pagi itu maksudnya penjaga pagi antara ketika matahari akan terbit tapi belum. Tuhan melihat kepada pasukan Mesir melalui tiang api dan tiang awan. Jadi ayat 24 paralel dengan ayat 20. Yang berfungsi pada malam itu adalah tiang awan yang menjadi gelap dan tiang api yang menjadi terang. Maka sekarang kita baca ayat 22. Maka bangsa Israel berjalan ke tengah-tengah laut, ke dalam air. Dan air itu menjadi tembok bagi mereka di sisi kanan dan di sisi kiri. Lalu, sementara mereka sedang berjalan di dalam laut, apa yang terjadi? Ada tiang api yang mendampingi mereka. Maka sekarang yang mereka sedang alami adalah laut bercampur api. Artinya Tuhan yang tidak mungkin. Bukan berarti hidup mereka selalu aman, nyaman. Mereka menghadapi ancaman yang sangat hebat. Masuk laut perlu iman. Tetapi di dalam laut Tuhan mendampingi sebagai terang. Laut kaca bercampur api adalah menggambarkan pengalaman umat Tuhan. Di masa-masa kesusahan sebenarnya kita akan terbenam, tenggelam di telan laut. Tetapi Tuhan mendampingi sebagai pelindung, sebagai terang. Laut kaca bercampur api. Kembali di Wahyu 15 ayat 3. Dikatakan bahwa orang-orang tebusan ini menyanyikan nyanyian Musa, hamba Tuhan, abdi Allah, dan nyanyian anak domba. Kalau baca ayat ini, apa ada dua lagu? Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Sebetulnya lagunya berapa? Atau nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu adalah satu lagu yang sama? Sekarang kita akan bicara tentang anak domba di buku Wahyu. Dan
Aku melihat dan lihatlah di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah 4 makhluk hidup itu dan di tengah-tengah para tua-tua berdiri seekor domba. Perhatikan, posisi domba itu berdiri seperti telah disembelih. Maka domba itu yang berdiri walaupun sudah disembelih datang dan menerima gulungan kitab dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta. Ayat ini unik. Biasanya domba itu kalau disembelih rebah. Domba itu kalau disembelih roboh. Domba itu kalau disembelih tergeletak. Domba itu kalau disembelih menggelepar. Tapi anak domba di buku Wahyu ini dalam keadaan disembelih, tersembelih, berdiri. Survivor. Ini menggambarkan pengalaman umat Tuhan. Sebagai anak domba Tuhan, sebagai domba-domba gembalaan Tuhan, hidup kita tidak akan selalu nyaman, aman, dan terlindung. Ada saatnya kita harus menghadapi kesusahan hebat seperti domba-domba yang sedang disembelih. Tetapi sebagaimana anak domba Allah yang sudah disembelih itu berdiri, Tuhan yang sama akan menyanggupkan kita untuk tetap berdiri, berjalan, dan tetap maju. Maka kalau bisa dibilang atau dikatakan, Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan mereka yang menang, mereka menyanyikan nyanyian Musa, abdi Allah, dan nyanyian anak domba. Kalimat-kalimat di Wahyu 15 ayat 2 dan 3 adalah suatu pengingat bahwa Tuhan seringkali tidak melindungi kita dari kesusahan, tetapi Tuhan melindungi kita di dalam kesusahan. Tuhan tidak melindungi kita dari mara bahaya, dari ancaman. Kita bisa tenggelam di dalam ancaman, tetapi di sana Tuhan akan menjadi terang, menjadi pelindung. Laut kaca bercampur api. Orang Israel masuk ke dalam laut buat mereka mati. Tetapi ada tiang api yang menerangi mereka. Ketika mereka melihat ke kanan dan ke kiri, yang mereka lihat adalah lautan. Tetapi lautan itu adalah lautan yang bercampur dengan cahaya api, yaitu cahaya terang, pemeliharaan, perlindungan, dan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami baru saja membaca Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Dan melihat latar belakangnya di Mazmur 149, Wahyu 13, Keluaran 14 dan 15. Biarlah kumpulan ayat-ayat ini kami coba memahami cara Yohanes
meracik, menyusun cerita yang dibawakan di Wahyu 15. Mengingatkan akan jaminan kasih sayang, perlindungan, dan tuntunanmu di saat-saat yang paling tidak mungkin sekalipun. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami, menjadi sumber penghiburan, menjadi sumber pengharapan. Karena Engkau adalah Allah yang sama, yang akan menuntun, melindungi, memelihara, dan menyayangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.